Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang belajar Inggris. Kali ini kita akan belajar penggunaan in, on, dan at. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembelajarannya. Pertama kita akan belajar penggunaan in, on, dan at dalam konteks waktu. Perhatiin segitiga yang kakak buat ini. Ini ada maknanya loh. Semakin kecil bagian segitiganya, maka penggunaan katanya semakin spesifik. Sebaliknya, semakin ke bawah dan semakin luas area segitiganya, maka penggunaan katanya juga semakin umum dan luas. Bagaimana maksudnya? Yuk langsung simak penjelasannya. Yang pertama, dalam penggunaan konteks waktu, kita akan belajar penggunaan at. At berada di bagian paling atas segitiga, atau ruangannya paling kecil yang berarti digunakan untuk waktu yang sangat spesifik atau yang paling spesifik. Contohnya, at 7 o'clock atau pada pukul 7, at noon pada tengah hari, at midnight atau pada tengah malam. Kemudian contoh kalimatnya supaya kalian lebih paham lagi, contohnya seperti ini. We will meet at midnight. Atau dalam bahasa Indonesianya, kita akan bertemu pada tengah malam. Jadi penggunaan at ini jelas menunjukkan waktu spesifik dan pasti, yaitu tengah malam. Selanjutnya adalah on. Nah, penggunaan on ini penggunanya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan at, yaitu untuk menunjukkan hari dan tanggal tertentu. Misalnya atau contohnya on Monday atau pada hari Senin, kemudian on January 1st atau pada tanggal 1 Januari. Kemudian contoh lain yaitu on my birthday atau pada hari ulang tahun saya. Nah, kemudian untuk contoh kalimatnya supaya lebih paham lagi penggunaan on yaitu don't forget to come on my birthday atau jangan lupa datang ke ulang tahun saya. Nah, di sini waktu yang dimaksud tidak terlalu spesifik, hanya memberitahukan hari atau tanggal tanpa waktu yang tepat, seperti malam hari atau bahkan jam berapa. Jadi kita nggak tahu jam berapa atau hari atau malam atau siang harinya kah ulang tahunnya itu untuk didatangi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah penggunaan in. Nah, in ini memiliki ruang yang paling luas dalam menyatakan waktu. Digunakan biasanya untuk menyatakan bulan, tahun, musim, dan periode yang panjang. Contohnya, in 2020 atau pada tahun 2020. Kemudian, in the 91st century atau pada abad ke-21. Kemudian, in the summer pada musim panas. Seperti itu. Kemudian untuk contoh kalimatnya supaya lebih paham lagi yaitu COVID appeared in 2019 atau COVID muncul pada tahun 2019. Nah, di sini waktu yang disebutkan hanya tahunnya saja, tanpa detail spesifik seperti hari atau jam berapa COVID itu muncul. Jadi waktunya tidak terlalu spesifik, melainkan umumnya saja atau sangat umum yaitu diberitahukan tahunnya saja. Nah, gimana? Sekarang tambah paham dong kan dengan penggunaan in, on, dan at dalam konteks waktu. Nah, supaya lebih paham lagi, sekarang coba deh kalian jawab kuis ini. Yang pertama, we will meet bla 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 3 p.m. Nah, coba jawab. Kalau waktu itu biasanya kita pakai apa? Ya, benar, kita pakainya at. Jadi, we will meet at 3 p.m. Kemudian yang selanjutnya, he was born bla 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 1995. Apa kalau tahun kita pakai apa? Ya, kita pakai in. Kemudian yang selanjutnya, the meeting is bla 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 Monday. Kalau hari kita pakai apa? Ya, benar kita pakai on. Kemudian, they go on vacation bla 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 summer. Nah, kalau summer atau musim kita pakai apa? Ya, kita pakai in. Jadi in summer. Kemudian yang selanjutnya, I usually have lunch bla 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 noon. Nah, noon ini waktu spesifik loh. Jadi pakainya apa? Ya, benar kita pakainya at. Jadi, I usually have lunch at noon. Nah, sekarang kita akan bahas penggunaan in, on, dan at dalam konteks kendaraan, posisi, dan tempat. Nah, yang pertama kita bahas untuk kendaraan. Penggunaan in digunakan untuk transportasi kecil, pribadi, dan tertutup. Contohnya, in a car, in a taxi,
in a helicopter. Nah, jadi kendaraan tadi itu merupakan kendaraan kecil yang tidak bisa mengangkut banyak orang. Paling cuma satu atau dua orang yang bisa diangkut, seperti itu. Nah, kemudian kendaraan tadi juga termasuk ke kendaraan pribadi ya. Seperti car tadi yang termasuk ke dalam kendaraan pribadi dan juga kendaraan yang tertutup, seperti itu. Kemudian, untuk on digunakan untuk transportasi besar atau umum, atau yang tidak tertutup. Contohnya yaitu on a bus, on a train, on a plane, dan juga on a bike. Jadi bike atau sepeda itu kan merupakan kendaraan yang tidak tertutup seperti itu. Jadi kita pakainya on. Sedangkan bus, train, dan juga plane itu kan merupakan kendaraan umum atau kendaraan besar yang bisa mengangkut banyak orang. Jadi kita pakainya on seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu at. Nah, at ini tidak digunakan untuk menyatakan kendaraan. Kemudian selanjutnya untuk menyatakan posisi. Nah, in digunakan untuk menunjukkan posisi dalam suatu ruangan atau area tertutup. Ingat ya, dalam suatu ruangan. Berarti dia itu memiliki ruang di dalamnya. Contohnya yaitu in the box atau di dalam kotak, in the room atau di dalam ruangan. Ini berarti objek berada di dalam suatu ruangan yang memiliki batas jelas. Kemudian on. Nah, on digunakan untuk menunjukkan posisi di atas permukaan. Contohnya on the table atau di atas meja, on the floor atau di atas lantai. Ini menunjukkan bahwa objek berada di atas suatu permukaan. Misalnya, I put the book on the table. Saya menaruh buku di meja. Jadi objeknya berada di atas permukaan, yaitu meja. Jadi on ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang berada di atas permukaan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu at. Nah, at ini digunakan untuk menunjukkan posisi yang spesifik tanpa ada arti di dalam ataupun di atas. Karena tadi kan kalau in itu berartinya di dalam, kalau on itu berartinya kan di atas, maka at ini itu spesifik dia. Contohnya yaitu adalah at the door atau di pintu. Ini menunjukkan tempat yang spesifik, misalnya meet me at the door atau temui saya di pintu. Dalam hal ini, posisi objek jelas berada di pintu, tidak di dalam ataupun di atas pintunya, seperti itu. Jadi paham dong ya penggunaan in, on, dan at dalam konteks posisi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas penggunaan in, on, dan at dalam konteks tempat atau place. Nah, in memiliki jangkauan yang paling luas untuk menyatakan lokasi, digunakan untuk menyatakan tempat yang lebih besar atau daerah seperti negara, benua, dan kota. Contohnya, in New York, di kota New York, in Indonesia, in an apartment, atau di sebuah apartemen. Ini menunjukkan bahwa lokasi berada di area atau di dalam area yang luas, seperti itu. Kemudian, on digunakan untuk tempat yang lebih spesifik dan bersifat garis atau permukaan. Contohnya on Budi Street atau di Jalan Budi. Nah, kemudian untuk apartemen, karena tadi pada penggunaan in kakak sebutkan apartemen, jika menggunakan in untuk menyatakan bahwa kita berada di dalam apartemen, maka on digunakan untuk menyatakan lantai berapanya. Contohnya on the second floor atau di lantai 2 pada apartemen. Jadi ini menunjukkan bahwa lokasi berada di suatu garis atau permukaan yang spesifik. Dan kemudian yang terakhir, at. Nah, at ini digunakan untuk tempat yang paling spesifik dan lengkap. Contohnya, at 20H Budi Street Denpasar atau di Jalan Budi nomor 28 Denpasar. Ini menunjukkan alamat yang sangat spesifik, lengkap dengan nomor jalan dan juga kotanya. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang penggunaan in, on, dan at dalam berbagai konteks, seperti waktu, kendaraan, posisi, dan tempat. Dengan memahami perbedaan dan penerapannya masing-masing, kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan lebih tepat dan efektif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.